Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala ma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Islam, iman, ihsan tetap melekat kepada diri kita. Yang sampai dengan detik ini juga Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Itu menunjukkan bahwa terutamanya dosa saya pribadi masih banyak yang melekat pada jiwa saya, sehingga Allah masih memberikan kesempatan hidup. Itu menunjukkan supaya kita tetap selalu senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Karenanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu nanti akan ditutup. Tangan akan berbicara, kaki akan memberikan kesaksian sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu ketika kita diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Karenanya semoga kita kelak ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mempertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang benar, sesuai apa yang kita harapkan dan sesuai dengan pemberian rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad tetap kita aturkan kepada sang reformasi dunia, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa risalah Islam, risalah iman serta ihsan atas instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan berkat perjuangan beliau di beberapa abad yang silam dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya, sehingga mengubah tatanan masyarakat yang amburadul menjadi tatanan masyarakat yang bermoral, sehingga sampai risalahnya sampai dengan detik ini kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita adopsi dan mana yang harus tereliminasi dengan membawa risalah Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait hal yang sedang viral di akhir-akhir hari ini, bahwa ada sebagian kiai yang kemudian mengatakan bahwa habaib yang ada di Indonesia itu tidak ada, nasabnya tidak jelas. Bahkan beliau mengatakan mesti kudu tes DNA terlebih dahulu agar fix jelas real kehabaibannya. Mungkin telah membaca beberapa referensi ulama-ulama salaf terdahulu, sehingga kiai itu, ya saya katakan oknum kiai itu mengatakan bahwa habib di Indonesia tidak ada, dan tidak mengakui bahwa Sayyidina Ubaidillah terputus dari Sayyidina Ahmad Al-Muhajir
Artinya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tidak memiliki keturunan Sayyidina Ubaidillah. Ya, mungkin dibaca oleh beberapa literatur kitab, sehingga berargumentasi seperti itu. Perlu saya sampaikan, saya Abdurrahman, ya, orang biasa, rakyat jelata, rakyat awam yang tidak tahu apa-apa, yang hanya bisa menjadi pengamat perkembangan zaman, karena semuanya sekarang bisa diakses lewat media, lewat YouTube, ya, lewat Instagram, lewat lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa tahu apa yang sedang terjadi, termasuk perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, bukan perkembangan kemerosotan ekonomi yang ada di Indonesia, semuanya rakyat kecil sudah tahu, semuanya mudah untuk diakses. Ya, perlu diingat bahwa sekarang saya katakan negara kita sudah tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan demikian? Selain dari kondisi politik yang tidak stabil, ya, oknum politikus dengan politikus lainnya sudah saling mencercah, menghina, saling mencaci maki. Ya, selain daripada itu ekonomi yang terus merosot, harga sandang pangan yang terus menaik, BBM yang terus menaik, ditambah lagi sebagian, saya katakan sebagian ulama dengan ulamanya sekarang sudah saling mencerca, sudah saling mencaci. Bahkan ulama tersebut telah dijadikan figur oleh beberapa umat yang ada, terkhusus yang ada di Indonesia. Ingin saya sampaikan bahwa marilah, ya, saya orang yang tidak tahu apa-apa, cuma saya ingin menyampaikan bahwa ini loh keadaan masyarakat di bawah sekarang, keadaan masyarakat awam sekarang. Sudah mengetahui bahwa sebagian ulama sudah saling mencerca dengan ulama yang lainnya, sehingga kebingungan, mana sih figur yang akan kami ikuti, mana ulama yang akan kami ikuti, karena ulama-ulama besarnya sebagian sudah saling mencaci antara satu dengan satunya. Yang pada faktanya bahwa al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Orang awam tetap memegang perkataan yang seperti itu, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi, sedangkan sebagian ulamanya sudah saling mencerca, ya, tidak mencontohkan terhadap apa yang kemudian Nabi praktekkan. Ya. Bahkan sebagian oknum, saya katakan oknum kiai mengatakan bahwa Robitoh Alawiyyin disalahkan. Ya, kalaulah betul-betul salah, misalnya ya, saya tidak menyalahkan. Kalaulah betul-betul salah, datangi. Ada ketidaksepakatan baik dalam furu'iyah ataupun yang lainnya terkait dengan nasab yang dicatat di Robitoh Alawiyyin, seharusnya akan didatangi, bersikap dewasa. Itu kan yang diinstruksikan oleh Al-Quran, sebagaimana yang saya bacakan tadi, bahwa wa amruhum syura bainahum. Kita diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah. Selesaikan dengan musyawarah. Jangan kemudian petang-peteng muncul di media mencerca, mengatakan Habib di Indonesia tidak ada, tidak jelas kehabaibannya. Ya, bahwa Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tidak memiliki keturunan Sayyidina Ubaidillah. Mungkin dari beberapa sumber literatur kitab. Ya, kalaulah demikian, ini kan sangat bertentangan dengan apa yang ada di Rabithah Alawiyah. Datangi di situ, diskusi, musyawarah, itu kan yang diinstruksikan oleh Al-Quran, bahwa kita diinstruksikan untuk bermusyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Jadi jangan kemudian langsung muncul di media mengatakan saling mencerca. Ada sebagian, ya, oknum habaib yang mengatakan mencerca kiai mencerca habaib. Saya katakan sekali lagi, saya mengatakan oknum, tidak secara keseluruhan, oknum, ya, mengatakan kiai peleret. Akhirnya semuanya ulama-ulamanya sudah saling begini. Akhirnya apa? Masyarakat awam di bawah kebingungan. Kenapa? Karena ulama sama ulamanya sudah saling mencerca, saling mencaci maki. Ya, marilah kepada para ulama-ulama kita, ya, mari kita kemudian jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya, biar orang awam di bawah tidak saling bertabrakan juga. Karena ada sebagian rakyat awam yang juga fanatik terhadap satu ulama, sehingga karena yang difanatikin figurnya sudah saling mencerca dengan satunya, di bawah juga saling mencerca demikian, bahkan saling baku hantam. Artinya mari kita, dan mesti kita sadar bahwa
ulama yang ada di Indonesia ini juga ulama-ulama yang luar biasa, alim yang luar biasa. Jadi kalaulah ada perbedaan, selesaikan dengan cara forum diskusi atau musyawarah. Di dalam Islam dikenal dengan musyawarah. Selesaikan. Orang yang gentle itu bukan datang di media keluar-keluar, datangi ya, datangi lalu musyawarah. Di mana titik kebenarannya, di mana titik kesalahannya, ya. Kalau perlu simpan perbedaan tersebut, ya kalau memang perlu untuk disampaikan kepada umat, sampaikan lewat media, ya, lewat media. Sehingga tidak bermuncul perpecahan kayak gini, seolah-olah habaib mau merusak NU. Ada yang mengatakan bahwa oknum habaib ada yang mau merusak NU, ya, ada yang merusak dari dalam, ada yang mau merusak dari luar, ya, luar biasa perpecahan yang sangat. Bahkan Hadrat Syekh Kiai Asy'ari, Hashim Asy'ari, Hadrat Syekh Kiai Hashim Asy'ari itu kecintaannya kepada habaib luar biasa, pendiri NU. Jadi sekarang bawahannya atau kader-kader generasinya mengatakan habaib mau merusak NU. Ini kan nggak masuk di akal, teman-teman. Jadi mari kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah itu kan kayak gitu dulu, ya. Itu umat Islam dengan umat Islamnya berperang, dan yang seharusnya itu dijadikan pelajaran kepada umat yang setelahnya supaya tidak terjadi lagi yang kayak gitu. Ya, sekarang kan enggak, ada organisasi besar, dianggap organisasinya ada kesalahan dalam organisasinya, mendirikan organisasi lain. Ya, dengan keinginan ini sudah di dalam umat sudah banyak perpecahan, mau mendirikan organisasi supaya bisa menyatukan. Ya, bukan kayak gitu caranya. Datangi organisasi yang ada kesalahannya tersebut, buang kesalahannya, apapun organisasinya itu, buang kesalahannya. Bukan kemudian mendirikan organisasi yang lain. Itu yang semakin akan membuat perpecahan di dalam umat, bukan membuat persatuan. Jadi kalau ada baju yang bajunya ini kotor, najis misalnya, bukan bajunya dibuang, beli baju lagi, cuci bajunya, pakai lagi. Jadi seperti itu. Dan mesti sadar bahwa seorang ulama itu yang seharusnya mayyanduru ilal ummah bi'ainir rahmah. Sosok ulama itu adalah mereka yang kemudian melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang. Jadi kalau perlu ada perbedaan di kalangan ulama, ya, jangan datangi. Orang gentle itu datangi, diskusi, musyawarah, selesaikan. Baru kalau sudah clear kebenarannya, siapa yang salah, siapa yang benar, harus mengakui kesalahannya. Ya, yang benar jangan sombong, sampaikan kepada umat dengan bahasa yang halus sehingga sehingga umat di bawah tidak saling bertabrakan. Jadi seperti itu. Mari kita jaga kesatuan. Saya cinta ulama-ulama yang ada di Indonesia, gus-gus, ya, kiai-kiai yang ada di Indonesia, habaib-habaib yang ada di Indonesia. Ini semuanya ulama-ulama yang sangat begitu luar biasa. Mari kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Ya, kalau saya Abdurrahman bin Islam melakukan kekeliruan, tingkah laku, ucapan, itu tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena saya bukan orang besar, saya bukan figur umat. Tapi kalau sudah menjadi ulama, difigurkan oleh umat, mengajari, mencerca, mengajari, mencaci maki, itu kan umatnya nanti di bawah juga akan melakukan hal yang sedemikian. Jadi mari kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kalau kita kembalikan ke sejarah, kepada sejarah, ya, perjuangan untuk memerdekakan bangsa dan negara ini, itu habaib dulu bersatu dengan para ulama atau kiai-kiai pribumi Indonesia. Ya, jadi mari kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa. Saya pribadi, wallahi saya melihat perpecahan yang kayak gini, melihat tengok YouTube saling mencerca, habaib dihina, kiai dihina, saling menghina. Saya itu gimana ya? Sedih mengingatnya. Ketika melihat sedih, kok sekarang kayak gini yang dicontohkan. Ya. Kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf terdahulu, itu kalau ada perbedaan diselesaikan. Ya, dan tidak pernah mencaci maki, tidak pernah mencerca, walaupun ada perbedaan di dalam furu'iyah. Ya, jadi selesaikan selaku ulama, selesaikan dengan cara musyawarah. Ya, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW dituruni wahyu yang namanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran diinstruksikan bahwa menyelesaikan masalah ketika ada muncul problem masalah di kalangan umat, di kalangan ulama, selesaikan dengan cara musyawarah. Ya, bukan saling menghantam di media.
saling menghantam, saling mencaci maki, menjatuhkan, ya sehingga keluar bahasa-bahasa kotor. Yang kiai sudah tidak mau panggil habaib, yang habaib sebagian yang sudah memanggil Gus Kiai Pleret. Ini kan bahasa apa? Ya, jadi saya cinta ulama-ulama yang ada di Indonesia, saya cinta habaib yang ada di Indonesia. Cuma tinggal bagaimana kemudian kita bersikap dewasa, ya datangi. Kalau Anda mau ada yang tidak benar, datangi, selesaikan dengan cara musyawarah, sampaikan kepada umat hasilnya. Kalau memang perlu untuk disampaikan, kalau tidak perlu untuk disampaikan, untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat yang ada di Indonesia, udah nggak usah disampaikan saja. Itu kan lebih enak kedengarannya dan cara menyikapinya lebih enak. Jadi seperti itu. Ya. Jadi sudah tahu di Indonesia keadaan politiknya sudah tidak stabil, bahkan sudah memakan beberapa korban. Ditambah ya sebagian ulamanya sudah banyak yang melakukan yang kayak gini. Jadi mari jangan dibenturkan. NU adalah organisasi yang sangat begitu luar biasa. Memuliakan para habaib, memuliakan para ulama, memuliakan orang yang punya ilmu. Jadi mari jangan kita kotori organisasi yang dibangun atas dasar keislaman ini dengan perkara-perkara yang tidak benar. Ya. Jadi mari kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa. Diinstruksikan oleh Al-Quran untuk menyesuaikan dengan musyawarah. Pun demikian diinstruksikan di dalam nilai Pancasila kita yang tepatnya pada sila permusyawaratan. Selesaikan dengan cara musyawarah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Abdurrahman Al-Fakir yang fakir akan ilmu, fakir akan segalanya. Cuma saya ingin menyampaikan ini loh keadaan sebagian umat yang ada di bawah sekarang. Bingung. Ya, melihat ulamanya yang kayak gini bingung. Selesaikan dengan cara forum diskusi. Selesaikan dengan cara forum musyawarah. Perlu disampaikan kepada umat, kiranya tidak membuat perpecahan kepada umat, sampaikan. Kalau tidak perlu untuk disampaikan, jangan disampaikan. Jadi bersikap yang kayak gitu mungkin lebih enak kedengarannya. Ya, jaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan anak cucu cicit keturunan kita nanti yang akan melanjutkan. Jadi kalau sudah saling mencerca kayak gini, bagaimana nanti ke depannya nasib bangsa dan negara ini? Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Al-Fakir Abdurrahman bin Islam. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf. Karena saya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saya. Ya, di dalam hati saya. Saya orang ahli maksiat, ahli macam-macam, ahli keburukan. Cuma saya ingin mengatakan apa yang ada di dalam hati saya ingin saya tuangkan supaya juga banyak tahu dan supaya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa yang seharusnya dibenahi. Sekarang itu berzinahan sudah luar biasa. Itu kan yang seharusnya menjadi perdebatan ulama untuk diselesaikan, cari jalan keluar. Tengok anak-anak muda, generasi bangsa sekarang, mabuk-mabukan sudah menjadi kebiasaan. Zina sudah menjadi kebiasaan. Yang seharusnya itu kan yang dimusyawarahkan, diselesaikan. Supaya tidak terjadi. Kedepannya bangsa ini enak. Ya, tawuran antara sekolah satu, antara kampus satu dengan kampus lainnya. Ya. Jadi seperti itu, jika ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan mutlak datangnya dari Al-Fakir Abdurrahman bin Islam. Saya amin undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.